Siti Nur Elisa Korwa, saya kelas dari 11 MIPA 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Perang Aceh. Dan di sini saya akan membahas tentang perlawanan rakyat Aceh, latar belakang dari Perang Aceh, jalannya perlawanan rakyat Aceh, terus akhirnya Perang Aceh, dan dampak-dampak apa saja yang terjadi akibat Perang Aceh. Perlawanan rakyat Aceh. Kronologi perlawanan Aceh terhadap Portugis setelah Malaka dapat dikuasai oleh Portugis 1611, maka terjadilah persaingan antara pedagang-pedagang Portugis dengan pedagang di Nusantara. Kerajaan Aceh merupakan saingan terberat dalam dunia perdagangan bagi Portugis pada pedagang Muslim segera mengalihkan kegiatan perdagangannya ke Aceh Darussalam. Keadaan ini tentu saja sangat merugikan Portugis secara ekonomi karena Aceh kemudian tumbuh menjadi kerajaan dagang yang sangat maju. Melihat kemajuan Aceh ini, Portugis selalu berusaha menghancurkannya, akan tetapi selalu gagal. Latar belakang Perang Aceh. Nah, awalnya Belanda melakukan perjanjian damai dengan Aceh, namun pemerintah kolonial menyadari Aceh menjadi wilayah penting untuk jalur perdagangan. Akhirnya Aceh melanggar perjanjian kemudian memulai penyerangan. Belanda membawa pasukan perang sampai 3.000 orang dan datang kapal-kapal perang dipimpin oleh Mayor Jenderal Koller. Pemimpin pasukan serangan pertama dimulai di ibu kota Aceh, Masjid Baitur Rahman. Perang melawan pasukan Belanda ini berlangsung selama 2 minggu sampai akhirnya Belanda berhasil menduduki istana. Namun perjuangan Belanda menaklukkan istana sia-sia karena Sultan Aceh dan keluarganya berhasil melarikan diri. Sultan pergi ke daerah Lueng Bata di Aceh. Perang Aceh terus menjadi sehingga tahun 1912. Kemudian pahlawan wanita Cuk Nyak Dien berjuang dalam Perang Aceh sampai akhirnya menyerah di tahun 1905. Kemudian perlawanan dilakukan oleh pejuang wanita lainnya yaitu Cuk Nyak Mutia. Namun Cuk Mutia gugur di dalam perang di tahun 1910. Perang Aceh terus terjadi di tahun 1912 meski banyak pemimpin yang gugur di medan perang. Berikutnya jalannya perlawanan rakyat Aceh. Nah, Aceh sudah melakukan beberapa persiapan untuk menghadapi perang ini. Misalnya membangun pos-pos pertahanan, peningkatan jumlah pasukan senjata. Tentara Belanda menginjakan kaki di Serabi Mekah pada 5 April 1873. Pasukan Aceh yang terdiri atas para ulama dan rakyat tidak mudah ditundukkan. Pasukan Aceh di bawah pimpinan Teku Imaum Leung Bata kemudian melawan tentara Belanda dipimpin Koller untuk mempercabutkan Masjid Raya Baitur Rahman. Dalam pertempuran tersebut, Koller terbunuh. Dengan demikian, gagallah serangan tentara Belanda yang pertama. Kemudian, pada 9 Desember 1873, Belanda melakukan serangan yang kedua dipimpin oleh J. van Waliten. Masjid Raya Baitur Rahman dan Istana Sultan jatuh ke tangan Belanda. Meski demikian, rakyat Aceh tidak menyerah begitu saja. Di seluruh Aceh dikorbankan perang sembila. Para pemimpin perang antara lain adalah Tengku Akaditro, Panglima Polim, dan Tengku Hashim. Gerakan pasukan Teku Umar juga banyak berpengaruh pada jalannya perlawanan. Setelah Teku Umar gugur pada 1899, perlawanan dilanjutkan Cuk Nyak Dien. Berakhirnya Perang Aceh. Serangan Portugis makin brutal. Satu persatu pemimpin perlawanan rakyat Aceh menyerah atau terbunuh. Teku Umar terdesak ke Maulabo dan akhirnya gugur pada tahun 1899. Panglima Polim menyerah pada tahun 1903. Demikian pula dengan Sultan Muhammad Dausya. Cuk Nyak Dien tertangkap pada tahun 1906 lalu dibuang ke Sumedang, sementara Cuk Mutia gugur.
Jatuhnya Benteng Kutore pada tahun 1904 memaksa Aceh harus mendatangani perjanjian singkat yang dikeluarkan oleh Van Heut. Isi dari perjanjian tersebut adalah 1. Pengakuan kedaulatan Belanda atas daerahnya. 2. Berjanji tidak akan mengadakan hubungan dengan negara-negara asing. 3. Patuh kepada pemerintahan Belanda. Dan yang terakhir, dampak akibat Perang Aceh. Perang Aceh menimbulkan berbagai dampak baik bagi Belanda maupun Aceh. Dampak tersebut dapat dilihat dari segi finansial maupun korban jiwa. Berikut dampak-dampak yang muncul akibat Perang Aceh. Dalam akhir peperangannya, Aceh harus mengakui kedaulatan Portugis dan menyerahkan seluruh wilayah kekuasaannya. Perang Aceh yang terjadi cukup lama membuat pemerintahan Portugis dilanda krisis moneter. Hal ini terjadi akibat kekosongan kas negara, akibat membiayai Perang Aceh. Baik Portugis maupun Aceh harus kehilangan orang-orang terpenting dalam pasukannya dan banyaknya korban jiwa dalam peperangan ini. Nah, sekian dari penjelasan saya tentang perlawanan rakyat Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.